Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita kembali pada renungan harian embun pagi yang akan menyegarkan hati kita, menuntun jalan kita untuk sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan tetap menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Zakaria 2 ayat 13. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, maringanan mahamu sudena dijoloni Tuhan, ake madung ro ia atong sian inganan, parmianan nia nabadiai. Dalam bahasa Indonesia, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, saya teringat dengan lagu Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Allahku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Firman ini, lagu ini mau mengingatkan kita bagaimana enaknya, bagaimana nikmatnya ketika kita bersekutu dengan Allah, ketika kita teduh di hadapan Allah. Karena memang ketika kita datang kepada Allah, berteduh kepada Allah, maka ada kelegaan di dalam diri kita. Itulah yang mau dikatakan oleh Zakaria, berdiam dirilah di hadapan Allah. Karena memang ketika kita datang kepada Allah, maka segala sesuatu akan disegarkan olehnya. Ketika Nabi Elia akan menerima kedatangan Allah di sebuah bukit, ketika guruh, dia melihat bahwa Allah tidak ada di sana. Ketika petir, tidak ada Allah di sana. Ketika badai, tidak ada Allah di sana. Namun ketika ada angin sepoi-sepoi, di sana ada Allah. Ternyata ketenangan hati akan membuat kita berjumpa dengan Allah yang akan menyegarkan kita. Ketika kita menjadi berteduh, menenangkan diri, di saat itulah Allah datang untuk memberikan kesegaran bagi kehidupan kita. Firman ini dikatakan, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan artinya kita melakukan sikap berdiam diri ini adalah untuk melihat bagaimana Tuhan berperan dan bekerja dalam hidup kita. Kita harus melihat bagaimana Tuhan melakukan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdiam diri, di sanalah terjadi kedamaian dan ketenangan. Karena memang ketika kita panik, ketika kita menjadi merasa susah, pada saat itulah kita mau mengandalkan diri kita. Kita mau berupaya untuk membebaskan segala pergumulan kita menurut ukuran pikiran dan tindakan kita. Dan itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Karena ketika kita tenang, akan melihat bagaimana Tuhan berperan. Saya teringat sebuah cerita ilustrasi, di mana ada seekor lalat masuk ke sebuah botol bening. Kemudian, karena bening tersebut, lalat yang masuk ke botol itu, dia menabrak ke kiri dan ke kanan. Kemudian, kepalanya menjadi begitu pusing karena hanya menabrak gelas ataupun kaca yang kelihatan bening tersebut. Kemudian di dalam kelelahannya, dia melihat ke atas. Ternyata di atas ada lubang yang kecil, dan dia merayap dengan berjalan pelan-pelan, dan dia menjadi keluar dari botol tersebut. Demikianlah kehidupan kita. Sering kita di dalam kepanikan kita hanya melukai diri kita. Sering kita melakukan segala sesuatu, jalan keluar menurut kita adalah merupakan sesuatu yang menyakitkan kita. Namun ketika kita berteduh, melihat ke Allah di atas, maka akan kita lihat jalan keluar yang akan membebaskan kita, mengeluarkan kita daripada pergumulan yang begitu berat yang dihadapi. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan,
sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Tuhan akan melakukan segala yang sekuat daripada tenaga Tuhan dan sekuasa daripada Tuhan untuk melepaskan dan membebaskan kita. Tuhan itu akan memberikan kuat kuasanya sehingga kita menjadi terbebas daripada pergumulan kita. Oleh karena itu, berdiam dirilah, lihatlah Tuhan berkarya, lihatlah Tuhan berperang untuk membebaskan, mengeluarkan, dan memberikan kemenangan bagi kita di dalam berbagai pergumulan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah firman ini menjadi mengingatkan kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan mengingatkan kami. Terkadang dalam kehidupan yang penuh pergumulan, kami mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan keinginan kami. Padahal itu akan menjadi melukai kami. Kami diundang untuk melalui firman Tuhan, untuk berteduh dan berdiam diri di hadapan Tuhan, agar Tuhan menyelesaikan dan turut campur tangan dalam pergumulan kami. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap orang. Tuhanlah yang campur tangan di dalam setiap pergumulan umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Bila mereka bergumul, biarlah Tuhan menjadi datang untuk campur tangan, membebaskan dan menyelamatkan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau limpahkan sukacita bagi umat Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.